Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, pemerintah sedang membidik orang-orang kaya untuk dikenakan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi. Sementara 8 terpidana kasus narkoba lolos dari lubang jarum hukuman mati usai pengadilan tinggi mengabulkan banding mereka. Sejumlah informasi itu kami rangkum dalam catatan sepekan berikut ini. Awal pekan dimulai dengan keberhasilan polisi menangkap koboi jalanan yang merusak dan mengancam sopir truk trailer di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara yang dilakukan pelaku beberapa hari sebelumnya. Koboi jalanan bernama Oka alias OM ini diamankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur. Tersangka mengaku menganiaya sopir truk trailer yang berada di belakang mobilnya karena kesal diklakson sopir truk tersebut. Polisi telah menyita barang bukti berupa STNK mobil, plat kendaraan yang asli milik tersangka, dan alat yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Tidak hanya itu, polisi juga segera melakukan pemeriksaan apakah pelaku memiliki senjata api. Dia emosi, merasa karena diklakson terlalu besar. Jadi pada saat pertama itu dia sudah pukul dengan besi ini. Apa? Nah ini, dia gunakan stick yang ini. Bahkan kedua kali dia pukul lagi kacanya, kaca ini ya, pecah ya, pecah. Yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan. Apakah kemungkinan kejiwaannya pun kita akan lakukan pemeriksaan. Demi memberantas peredaran narkoba di Nusantara, Mabes Polri menurunkan puluhan personil ke Aceh. Dengan bantuan Polda Aceh dan warga, tim Mabes Polri berhasil menemukan ladang ganja seluas 7 hektar di kawasan Nagan Raya dan Takengon, Aceh. Ladang ganja itu pun langsung dimusnahkan oleh petugas. Selain itu, polisi juga menangkap 4 orang bandar narkoba dengan barang bukti 500 kg ganja kering siap edar. Kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka. 4 tersangka ini kemudian kita kembangkan kembali. Kemudian kita mendapatkan barang bukti total 529 kg ganja. Kemudian kita kembangkan dan kita dapatkan ladang ganja sejumlah 7 hektar. Sebuah kapal motor penumpang Unice dengan rute Ketapang Gilimanuk tenggelam. Sinyal tenggelamnya kapal itu didapat dari data TNI Angkatan Laut Gilimanuk bahwa saat itu ada kapal terbawa arus dari Pelabuhan Gilimanuk dengan posisi miring dan langsung tenggelam di selatan Pelabuhan Gilimanuk. Dari data manifest yang dicatat Posko ASDP Ketapang, KMP Unice mengangkut 41 penumpang dan 15 orang kru kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 36 orang berhasil selamat, 7 orang ditemukan meninggal dunia, sisanya masih belum ditemukan. Kita beralih ke kabar politik. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara perihal kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang menyebutnya sebagai the king of lip service. Presiden menilai kritik yang disampaikan BEM UI sebagai bentuk ekspresi mahasiswa. Pun pihak universitas tidak perlu menghalangi mahasiswanya untuk berekspresi. Namun Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun.
Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja. Sebanyak 8 terpidana narkoba dengan total barang bukti 1,2 ton lolos dari hukuman mati setelah ajukan banding ke pengadilan tinggi. Kasus pertama, 6 terpidana dari kasus penyelundupan sabu sebanyak 400 kg diringankan hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Sebelumnya, ke-6 terpidana itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi pada 6 April 2021 lalu. Hal serupa juga terjadi pada kasus pengungkapan sabu sebanyak 800 kg di daerah Serang, Banten. Dua pelaku utamanya yang merupakan warga negara asing, yakni Basir dan Adel, lolos dari hukuman mati setelah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Jadi tanggapan kami terhadap para terpidana yang selamat dari hukuman mati berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dalam hal ini kami selaku jaksa penuntut umum akan segera melakukan upaya hukum.